Maling adalah orang yang mengambil barang orang lain secara diam-diam. Maling adalah suatu tindakan yang dilakukan karena adanya kesempatan. Dan hari ini kita akan kupas tuntas mengenai berita-berita tentang maling. Duo Kecot. Mari kita kecot. Halo teman semua, balik lagi bersama kita di channel Duo Kecot pastinya. Mari kita kecot. Hari ini kita mau bahas berita. Pasti udah tahu kan kalian kan mau bahas berita apa kan? Iya betul. Iya. Cenayang kali lu. Hari kita mau kupas tuntas mengenai berita-berita tentang maling. Oke ya. Jadi hari ini gue akan membawakan berita dari ini ya. Dilansir dari mana tuh? Dilansir dari Kumparan. Kumparan mentari menyinari menyusup. Anjing gerak-gerak tete-tetenya. Ya. Jadi gue kan bacakan berita yang dilansir dari Kumparan nih. Kayaknya ini berita sedikit lucu ya. Apa mungkin lucu banget ya. Nih, pengakuan lucu pria maling kutang di Kudus saat ditangkap warga. Seorang pria yang tertangkap usai mencuri pakaian dalam perempuan atau kutang baru-baru ini menuai sorotan publik. Sebab ketika ditanya oleh warga, pria pelaku tersebut mengaku kutang curian untuk pemakaian pribadi, anjing. Dia nyuri kutang untuk pemakaian pribadi. Kutang untuk pemakaian pribadi, dia seorang pria, cu. Terus. Sambil menginterogasi warga meminta pencuri tersebut untuk menunjukkan kutang curiannya. Perintah itu dipatuhi, sang pencuri langsung mengungkap tempat penyimpanan tak lain ada di dashboard sepeda motor. Tuh. Berarti dia nyuri kutang ditaruh di dashboard. Akhirnya ketahuan sama siapa tapi ketahuan. Warga ini ngemop, warga ini dikutip lagi, kutangnya perlihatkan dulu. Maling yang merupakan seorang pria berambut pendek mengenakan kaos merah dengan bawaan sarung, pakai sarung nyolong. Itu kemudian memelas minta ampun kepada warga yang memohon agar kasus tidak diperpanjang. Pahit. Tapi apesnya wartawan sudah terlanjur meliput. Alias ya udah ya kan, mau. Ujung-ujungnya dikasusin ya. Ujung-ujungnya dibikin malu satu Kudus. Menurut tuh karena apa tuh Pan? Dia sampai maling kutang kayak gitu Pan? Selalu ya lu lempar, gue yang baca berita. Atau kan gue yang baca kan kita kan ngasih argumen gua gitu. Lagi, kenapa? Lagi maksud gue gini loh. Enggak, di situ enggak dikasih tahu ya kutang cewek cowok. Cewek, BH. Oh, malingnya cowok. Malingnya cowok, katanya untuk pemakaian pribadi. Nih ngondek apa gimana? Kan kita tanda tanya. Tuh. Iya kan? Muka sok keren ini. Menurut lo kenapa? Menurut gue bohong kalau untuk pemakaian pribadi. Nggak mungkin. Dibilang bencong enggak, mukanya aja ada tuh mukanya tuh. Ini ntar masukin di sini ya, mukanya nih. Tuh, lu lihat tuh mukanya. Enggak, maksud gue ya itulah, maksud gue kalau untuk pemakaian pribadi sih nggak mungkin kata gue. Kalau menurut lu gimana? Kalau menurut gua bisa aja pemakaian pribadi, jadi dia pengen ngadoin pacarnya mungkin. Nggak mungkin, pas dicium bau molto gimana lu? Itu kan lagi dijemur. Maksudnya pas dicium bau deterjen, bau molto. Iya kan? Bisa aja lah. Enggak, menurut gua dikadoin. sebenarnya sih ada dua kemungkinan. Entah dia ada kelainan jiwa atau ya dia memang Kelainan seksual. Bisa juga kan kelainan seksual, kayak ngambil pakaian dalam lawan jenis. Pakaian dalam wanita, terus ya dibuat ya ala-alanya dia lah. Iya, gua dulu cerita sedikit ya, gua dulu pas ngekos pakaian dalam gua juga dicuri-curiin. Siapa yang nyuri? Iya, maksudnya kayak mungkin ada yang nafsu. Siapa yang pakai? Cantik smokin. Walau bener goblok. Walau banget. Warnanya cuma keren sama ribet dekorasi anjing.
Enggak serius, celana dalam gue kayak hilang-hilangan. Gue mikirnya kayak berarti ada cewek. Kebetulan kos di depan kosan gue tuh kosan cewek, Pak. Apakah cewek yang mencuri? Gue kira ternyata kawan gue si Amin yang kemarin. Si kawan gue si Amin ngambil cangcut gue Belum goblok. kasih panah dikaratin buat kubluk. Motoran. Gede-gede tuh cangcut lu tuh. Bisa itu banyak. Banyak maksudnya kan. Kawan-kawan cewek gue juga baik cerita kayak diambil-ambilin. Ada aja kelainan seksual. Jadi mungkin kelainan seksual juga. Kelainan seksual, gue sih antara dua ya, kelainan seksual atau dia itu. Maksudnya bencong gitu. Kalau bencong enggak lah. Soalnya agak-agak polem. Pinggir cepak agak-agak polem gitu. Kan sekarang kan yang bencong-bencong keliling serem. Lu kira cantik-cantik. Yang palanya cepak lu, dipirang. Maksud gue gitu. Tapi lu pernah maling gak sih? Jujur. Gue maling, alhamdulillah, gue nggak pernah. Kemalingan pernah, sepatu gua belum lama digarong di rak sepatu rumah gua sendiri kan di depan di teras. Digarong 2 biji. Kayak masa nggak pernah maling? Maksud gua nggak pernah maling sekecil apapun kayak penghapus kayak pas sekolah, pensil kawan lu Nih, ambil. kalau bicara maling gua enggak. Tongkrongan kan korek. Pang korek gua sering Parah, hilang bro. anjing. Tai lu ya, bukan gua juga tolong maksud gua. Itu tuh pasti ada aja gitu, kita nggak sadar bawa korek orang, entah ada yang niat nyuri kawan gitu loh. Pasti ada aja gitu, entah kita memang anjing gue baru beli korek kemarin 2 hilang, ini punya siapa nih, gue membat akhirnya ya saling maling gitu loh, satu circle. Biasanya Muter aja ya. muter aja tuh korek itu yang lu lihat, ini korek gue baru beli gitu aja, sampai tuh korek mau habis kagak ada yang bisa ngakuin baru beli korek lama. Iya betul. Korek gua nih Udah itu doang maling korek doang. itu dong, maksudnya kalau nemuin maling banyak gitu loh. Lu kayak maling duit pacar lu gitu pernah gak sih? Bikin malu lu goblok. Maksudnya apa sih lu ngomong gitu? Gak pernah lah. Tapi ada kawan gua yang nyolong duit pacar ada. Sampai disangkut pautin ke polisi. Ya. Orang tuanya dibawa. Kenanya pahit kan? Hmm. Kalau gua pernah maling duit orang tua. Orang tua. Iya. Tapi mas dulu masih kecil. Gua kira di perusahaan orang tua lu maling, keren, lebih keren. Kagak. Enggak ya? Gue ngecelup masuk kamar mama gue diam-diam gue ambil duitnya. Ketahuan langsung emang kayak gitu sih ya kalau kita mau ngambil tindakan maling tuh kayak deg-degannya sampai bool, ya kan? Gini tuh. Endut-endut. Kalau lu taruh kamera kecil. Gini kalau kadang nganga gitu. Gue ambil goceng kan namanya masih kecil pengen beli mainan, gue ambil goceng ketahuan sama mama gue. Terus mama gue ngomong, lah kok goceng doang ambil lagi 10.000 gitu. Karena kan pengen lagi baik duit waktu itu. Karena lu orang kaya juga. Sampai sekarang gue udah tahu tuh kalau lu nonton video kita dari awal nih, dia kan nyebut tuh pasti gue orang kaya. Kagak bercanda, gue dimarahin lah goblok. Dimarahin ya jatuhnya. Dimarahin, nggak boleh maling-maling gitu. Makanya pas gede ya udah nggak maling lah. Dulu namanya kecil kan pengen ikut temen beli mainan, beli agar-agar. Akhirnya gue maling tuh sore-sore. Pahitnya kalau gue sih sering menjumpai maling, apalagi di komplek kita ini cuy. Banyak maling ya? Mungkin lu orang yang jarang keluar. Jarang sih gue keluar. Introvert, mental illness. Tertekan, Mental illness. dikucilkan. Kayak gue hancur banget gue. Ya nggak mungkin, dulu kan lu jarang-jarang main di komplek ini nih ya, namanya ya komplek militer gitu. Parah gitu kan. Sekali lu maling di sini dari zaman dulu, dari zaman orang tua gua sampai zaman gua, orang yang maling di sini tuh Lewat. banyak kan lewat, tapi ada juga enggak. Iya. Presentasinya kecil. Kalau itu hidup ya itu masih diizinin hidup sama yang di atas. Saya pernah masih ada yang hidup ada kan? Ada, cuma nggak banyak. Maksud gua banyak juga kan kayak kalau lagi maling-maling gitu. Kayak maksudnya Terus ada ya provokator mah. ya tentara di sini semua pasti mah chaos lah. Chaos. Akhirnya ngapain sih maling di komplek tentara gitu? Rambut dibotakin, telanjangin, Darah-darah. baju digunting bajunya. Sore lagi pas orang-orang pulang dinas. Apa nih? Kan kantor RW sebelah. Ini apa nih? Ada apa nih? Ada apa nih? Ada pertunjukan apa nih? Maling Pak, maling ya. Buka helm. Dar, kecap. Darah. Datang lagi satu lagi. Itu kan orang puluhan sini kan, tentara ya kan, mundur mandir.
Datang lagi nih apa nih? Bentar, saya lipat celana dulu. Gue kira mau ikut bantu ngamanin, jejek pulang. Ada yang gitu-gitu. Ini pulang. Ada juga yang sosok mau ditahan kan. Biasanya banyak tuh kalau orang mau maling-maling ya kan, sosok anjing lu. Makin tahan makin jadi. Iya. Bang udah bang enggak setan nih. Pas dilepas mah. Puter balik kayak seolah-olah kagak mau tahu masalah. Terus ada orang-orang lucu gitu. Maling lu anjing lu. Gua habisin lu ya. Gua hantem pala lu ya. Udah bang, apaan sih? Udah. Enggak, harus dimatiin nih. Mungkin capek nanti tinggal. Udah, kelar. Emosi rendah. Nggak ada apa-apa. Tapi lu pernah? Gitu. Lu pernah mukulin maling? Pernah. Di situ juga di kantor RW. Sini kan apa-apa maling kantor RW. Oh berarti lu selain nontonin lu ikut juga? Gue gini, kalau gue sistemnya main aman. Karena kan di situ gue masih ABG juga kan. Kenapa bang? Anak mana gue jongkok? Anak situ bang, anak kampung situ. Kenapa maling? Ampun bang, kenapa? Kan gue cuma ngajak ngobrol, kan dia teriak-teriak ampun bang. Gak ada dong, gue gak mukul, kenapa sih lu? Jangan main-main di sini. Gue kepret, matanya gue sentil, matanya cepret. Jangan main-main di sini, lu mati di sini gue bilang. Enggak bang, sumpah bang. Mana bang buktinya bang? Bapak-bapak itu yang ngadu, cepret tuh bengep tuh sama gue tuh. Darah pasti ya? Pica-pica darah. Pica-pica darah. Anjir bibirnya sini, ditendang lu sama tentara lu. Ini maling, bentar saya lipat celana dulu ya. Jebret. Satu lagi dagorin ke tembok, pala dijambak gini, digini. Bang. Pahit ya? Hancur, darah. Pahit. Sampai kalau di sini tuh dihabisin dulu sama di sini baru diserahkan ke polisi. Kalau di sini makanya bahaya maling-maling di komplek kita ini bahaya. Nah sekarang gue pengen nanya nih Pan, menurut lu hal-hal kayak gitu menurut lu gimana? Wajar nggak sih? Menurut gua tidak lah, kan karena Ya kan? menghakimi. Berarti lu pernah terlibat ya akan menghakimi itu ya? Pernah, karena ya gimana gemes juga. Karena gemes juga masalah yang kayak gitu-gitu kan kita nggak bisa atur, ya kan? Apalagi orang Indonesia kan pengennya ikut-ikutan. Ya. Untungnya sih gua nggak kayak gitu, untungnya kayak ya udahlah. Dirangkul sama polisi, dijemput, Hei. mau dibawa. Berarti yang bener lah harusnya kalau ada maling dilaporin ke polisi kan, Langsung, bukan ditampolin dulu, dipukulin dulu. Ayo. Cuman ya gimana nih negara kita kayak Polisi kan baik, datang nyusul yuk, kantor yuk. Bopong. Gua antem rusuknya jebret. Ngik. Entah ngik pokoknya. Ngik jatuh. Katanya patah rusuknya. gini. Ya, lu juga ada sih Pan. Maling kotak amal saat itu, sakit hati nggak lu? Oh, yang dimalingin kotak amal. Kotak amal di masjid sini. Ya, goblok sih malingnya juga. Wah ya tolol lah maksud gua. Tapi- Dilaporin. Dua hari telepon ternyata mati. Mati kantor polisi. Di penjara. Dia di penjara, nggak mungkin lagi proses 2 hari dikurung dulu biasanya mati. Tapi nggak, kalau bisa ya jangan kayak gitu lagi lah ya. Maksudnya kalau udah maling lebih baik dilaporkan ke pihak yang berwenang gitu loh. Dibanding di masa ya kan. Kasian. Pahit lagi tahun 98. Ya tapi kalau dikasihanin jadi menggila sih malingnya ya. Gila, paling parah tahun 98. 98. Nggak ada ininya. Mayoritas jadi maling semua tuh orang-orang. Zaman gue denger pas orang tua gue dulu gue masih kecil mah. Kan maling kan karena ada kesempatan gue bilang. Semua digerus. Lu juga ikut tuh 98. Masih kecil. Oh, lu masih Di kecil. rumah aja kakak gue aja yang pada berangkat. Namanya ABG huru-hara kan suka kan bakar-bakar segala Betul. macam dibakar, showroom dijarah, tempat beras dihancurin. Aduh, hancur pokoknya semua, ada banyak pemerkosaan di mana-mana kan gitu kan. Maksudnya Parah emang 98 parah sih gue denger ceritanya. Parah. Walaupun gue masih umur setahun tuh. Gue masih umur setahun. nih orang-orang angin puyuh situ. Ngambil beras. Banyak tuh yang mati ketiban beras mah. Enggak kena matinya. Maksud gua bagusan kayak lu matinya ya. Mati ngapain kek? Itu kan beras kan gede-gede karungnya. Ayo bang, ada yang naik 2 orang atau 3 orang. Cerita kakak gua, ada yang naik di atas. Yang bawa pede, mungkin lapar, stok beras habis. Ayo bang, lempar aja nggak apa-apa. Ini tahan bang. Mejret. Berapa kilo bro? Karung gede.
Dulu mah belum ada beras karung segini mah belum. Nih. Orang spontan aja biar cepet habis lu nih, lu tadah nih yang dari atas mah nggak salah. Lu kuat bang, lempar aja. Jebret, modar. Tuh beras habis sampai pindah tempat sampai tinggi lagi. Gak ada yang nada, gak susun lagi. Tuh bawahnya udah pada gepeng. Astaga. Nah makanya pesan moralnya sih kalau menurut gue Pan ya, Apa? maling-maling ini kalau bisa janganlah dimasa, jangan dihakimin gitu. Langsung aja lapor pihak berwenang. Ini maupun maling kecil, maling besar, kan ada juga maling besar Pan. Maling besar. Apa sih maling besar? Koruptor. Jujur aja koruptor. Betul. Jangan maling ayam apa dipidana, lu korupsi 1M 2M bansos nggak diapa-apain. Pedih lu hati gue lu. Maksud gua, maling ayam, maling apa bertahun-tahun, maling uang rakyat, bulan-bulanan bahkan hukumannya, bahkan cuma setahun atau 2 tahun, kan nggak adil bro. Betul. Harga ayam berapa sih? Ya timbang ketika ada orang yang nyolong ayam, lu tanya dulu tuh maling, kenapa lu nyolong ayam, ya kan? Lu tanya penjelasannya. Kalau alasan dia saya udah nggak ada apa-apa lagi yang buat dimakan, terpaksa. Kenapa sih lu nggak ada hasrat untuk saling menolong sesama sih? Keluarin aja sih. Berapa? Betul. Tapi dilihat juga, jangan main gerogol kantong begini. Yang lu kasih bon-bon parkiran lu. Maksud gua ya ngerogoh ya dilihat juga berapa nominalnya. Ya syukur-syukur sih kalau lagi ada rezeki banyak duit, ngerogoh 200 langsung nih beli ayam nih. Dan buat aparat juga lebih fair lagi lah ya. Lebih fair gitu loh maksud gua. Iya itu sih. Pemerintah. Itu sih memang harus kayak gitu. Iya. Kan karena kan ya kalian ya yang melindungi kita, yang menjaga kita gitu, menjaga negara ini, maksudnya ya berperilakulah adil ya. Betul. Ya. Betul. Jadi tetap adil dan jangan menghakimi. Jangan menghakimi. Oke, makanya jangan lupa untuk di-subscribe terus channel kita, Ditekan tombol loncengnya, di-like, di komen. dan di-share ke teman-temannya. Oke, bener banget, mantap. Sampai sini aja. Sampai sini dulu ya. Kita dua kecot pamit undur diri. Gue bunuh lu. Tusuk.